Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat pagi. Silakan duduk. Kita masih berkutat di dalam pembahasan yang kemarin. Anda boleh buka itu. Ada di dalamnya ada selipan. Mungkin saya nggak khotbah yang kudus dulu. Kalau ada waktu baru saya lanjutkan, kalau enggak kita tetap di dalam pembahasan yang kemarin. 10 kemarin kita ada belajar tentang 10 kondisi yang bisa menyebabkan kesombongan. Bisa, tapi bisa juga enggak. Gitu. Ada 10 kondisi yang menyebabkan kesombongan. Pertama, kita nih suka pamer itu sombong. Sombong karena bijaksana. Sombong karena kekayaan harta, sombong karena badan besar, sombong karena tampan atau cantik, rupawan ya. Terus 6 karena sombong karena pintar secara intelektual, 7 karena rohani, merasa lebih benar, suci dan baik, 8 karena sakti, orang bisa sombong juga, 9 karena bisa ilmu bela diri, orang bisa sombong, sombong karena gereja besar, pengikutnya banyak, sombong buat bercandaan. Terus 12 sombong karena tersohor. Yang 13 karena kekuasaan, 14 karena punya kelebihan atau talenta, dan 15 sombong karena telah berbuat baik. Tapi kondisi ini bisa menyebabkan orang sombong, tapi bisa juga enggak. Oke, nah. Terus
Orang yang sombong itu terlihat dalam sikapnya. Ini lebih ngejelimet. Nah ini ya yang berbeda kita dengan gereja lain itu ngejelimetnya ini nih. Ya, jadi diperinci itu 10 kondisi yang bisa menyebabkan kesombongan. Tapi bisa juga enggak. Oke. Nah, orang yang sombong terlihat dalam sikapnya. 1, gengsi. Nah, ini gengsi nih, hati-hati nih. Ya. Sikap orang itu, gengsi itu kelihatan itu orang itu sombong. Gengsi itu seperti apa? Gengsi gampang sih. Kalau sebenarnya gengsi itu sebenarnya adalah sebenarnya kita nggak punya kemampuan tapi maksain diri supaya kelihatannya bagus, kan gengsi dong kita. Ya. Banyak juga kita ini kadang-kadang apalagi nih dalam suasana Natal, tahun baru nih, Imlek nih, kadang-kadang manusia itu karena nggak punya kemampuan sebenarnya untuk merayakan hari raya. Tapi dipaksakan untuk hari raya. Caranya gimana? Utang sama toko bisa. Utang sama toko untuk hari raya. Ya duitnya bisa dipakai dulu kan? Kita utangin, duit cashnya bisa di hari raya. Karena kadang-kadang nih, untung saya ini jarang hari raya. Kalau saya selalu hari raya itu berbahaya juga bagi saya sebenarnya. Nih, kalau kita misalnya Pak Andreas ya, tiap tahun hari raya Pak. Tahun depan terus nggak hari raya, diteleponin. Pak, hari raya di rumah Natalan nggak Pak? Tahun baruan nggak, hari raya nggak Pak? Bilang enggak, malu. Kan biasanya hari raya. Tapi kalau saya bilang, ya hari raya, tapi saya harus ngundang gereja banyak ini, teman-teman saya. Duitnya dari mana ini? Kan? Nah, saya bilang itu bisa terjadi kita ngutang sama orang. Karena jawabannya gengsi loh. Jadi gengsi sebenarnya telah merusak akhlak manusia. Kalau perhatikan, gengsi itu telah merusak akhlak manusia. Jadi gengsi itu termasuk sombong. Karena mau memperoleh sesuatu yang baik kepada orang, tapi nggak ada kemampuan. Tung saya nggak pernah jarang hari raya loh. Jadi orang nggak pernah nanya-nanya, hai saya hari raya. Kalau hari raya bisa babak belur saya. Kampung dari ujung ke ujung datang semua. Bisa nyorong tenda biru saya di depan rumah saya. Nah, saya kampung sendiri doang kan yang Kristennya. Tung saya nggak pernah hari raya. Saya hari raya ke rumah saudara aja, ke teman-teman aja. Oke. Jadi nggak ada beban saya. Oke. Terus orang yang sombong terlihat dalam sikapnya. Garang. Oh, orang itu sombong itu garang. Omongan garang itu artinya kan dia kan sikapnya mau melawan, Pak. Oh, nggak boleh sombong. Oke, itu sikapnya. Terus menantang. Nah, Galatia 5:26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling nantangin kamu. Oh, maju dia. Namanya orang nantang tuh maju, nggak pernah mundur. Sombong itu. Nah, sikap. Kalau tadi ke 10 kondisi, tapi sekarang sikapnya. Saya nggak peduli keadaannya seperti apa, mau kaya, mau pamer, mau bingung. Tapi kalau sikapnya gengsi, garang, menantang, itu kelihatan. Jadi selalu memang mundur satu langkah. Kelihatan dari sini mundur satu langkah terus, Pak. Oke, yang keempat. Orang yang sombong terlihat dalam sikapnya. Mengatakan atau sudah terucap bahwa gerejanya paling benar atau perusahaannya paling hebat. Nah ini, jadi terucap dia. Gereja ini paling benar, itu terucap. Itu adalah orang yang sombong. Kan gereja nggak ada yang benar. Semua sesuai dengan visinya masing-masing. Oke. Yang kelima, sikapnya adalah suka pamer. Apa-apa di-upload. Orang saking rajin uploadnya di sosial media, kelingking kejepit pun di-upload. Aduh, sakit kelingking saya kejepit. Jadi suka upload aja. Kalau lagi rata-rata sih ya makan di restoran. Enggak jemaatnya, enggak pendetanya, semua yang di-upload adalah sedang makan di restoran. Oke. Gimana caranya? Enggak suka pamer. 6. Berbicara tinggi. Itu sikapnya. Berbicara tinggi artinya bukan nadanya tinggi ya. Bukan lagi marah, bukan. Nadanya tinggi. Misalnya begini, waduh kalau kita mah nggak level. Nadanya. Bahasanya tinggi. Saya nggak bikin, bukan nadanya tinggi Pak. Tapi bahasanya tinggi. Ngerti? Wah kita nggak level.
Atau begini, kita datang ke toko atau ke rumah atau ke satu tempat, lalu disediakan atau di toko itu ada es lilin, tapi ngucapnya seperti kita nggak biasa makan es lilin, kita biasanya makannya wors, campina. Itu nadanya tinggi. Itu maksud saya bahasanya tinggi, bukan nadanya tinggi, berbicaranya tinggi. Sering kan orang gitu kan? Nah, ini bukan nadanya, tapi bahasanya tinggi. Hati-hati. Wah, lagi tuh saya makan begitu, makan rebung bambu mah nggak biasa kita. Biasanya makannya rendang dan kakap. Nah, itu berbicara tinggi itu. Bukan nadanya tinggi, bicaranya tinggi. Jadi ini sudah sikap orang itu sombong, nggak bisa bohong. Oke, dari hati. Karena apa yang meluap dari mulut adalah dari hati. Oke, terus yang ketujuh, tidak mau kalah. Benar? Wah, kalau berdebat maju kan tak gendar. Kalau berantem maju terus lebih garang dia. Pokoknya tidak mau kalah. Yang kedelapan, sikap orang sombong adalah bikin konten atas perbuatan baiknya. Jadi orang tuh kalau dia mungkin ada orang berpikir kalau bikin konten saya sedang menunjukkan satu contoh yang namanya perbuatan baik itu seperti, tapi tanpa sengaja. Dia dengan bersedekah berbuat baik tapi dia bikin konten. Apalagi sekarang kan lagi musim pemilu. Orang nganter barang-barang beras minyak sambil ngonten di foto. Tik tik. Ya, salaman. Tik tik. Tik tik. Upload. Kan mau promosi dia. Oke, itu nggak boleh itu. Yang ke-9 itu sikap udah pasti sombong lah. 9, membanggakan diri setelah berbuat baik. Contohnya apa? Nih yang nolong dulu nih yang nolong dulu. Sikapnya aja udah kelihatan. Jadi 10 kondisi ini saya nggak peduli lagi. Tapi ini bisa menyebabkan sombong. Tapi saya udah nggak peduli. Kita lebih dalam sikap, bermain dengan sikap. Ya. Kita sedang bermain sikap. Oke, ini makanya saya lebih ngejelimet. Ini pengetahuan inilah yang sulit. Makhluk gak punya. Dikasih tahu gak ngerti-ngerti. Ini kita punya pengetahuan ini. Ini hati-hati. Oke. Terus 10 sombong tapi buat bercandaan. Udah ngerti ya? Kecil itu mah. Kecil itu mah. Hati-hati. Tuhan Yesus pernah begitu gak? Tuhan Yesus ini buta sejak lahir. Kecil. Lihat enggak nih? Hati-hati, Tuhan Yesus juga gak pernah bilang begitu ya, sikapnya gak seperti itu. Tuhan Yesus ini kerasukan setan 25 tahun, kecil. Hati-hati. Ini sikap yang salah, awas, ini udah menunjukkan kesombongan. Ini harus dihindari, makanya supaya gak sombong harus dihindari nih. 11, sebenarnya dipecat tapi mengaku mengundurkan diri. Nangkap Bapak? Sebenarnya dipecat tapi mengaku mengundur. Oh enggak, saya enggak dipecat, saya mengundurkan diri. Itu dia sedang sombong itu. Karena dia sedang yang ke-12 hubungannya. 12, bela harga diri dan mencari kehormatan diri. Kalau dipecat kan enggak terhormat, kedengarannya enggak enak toh. Oh enggak, saya mengundurkan diri. Lebih terhormat. Ujungnya apa? Harga diri. Nah, jadi 11, 12 itu berhubungan. Sebenarnya dipecat tapi mengaku mengundurkan diri. Hubungannya dengan 12. Bela harga diri, mencari kehormatan. Enggak terhormat lah dipecat. Tapi kalau enggak, saya mengundurkan diri. Atau dia tahan-tahan pemecatan itu, enggak mengakui selama ini sampai dia bilang, oh enggak, masa jabatan saya sudah habis, bukan dipecat saya. Udah. Kalau saya akui, kita dipecat, akui. Itu namanya rendah hati. Akui bahwa saya dipecat, nggak usah ngaku teriak-teriak kita mengundurkan diri. Oh, Anda masih membela harga diri, masih ada menjaga kehormatan diri ya Anda. Ini sikap. Jadi 12 sikap ini dilarang di ATM. Hal ini menunjukkan Anda sedang bersombong diri. Jadi kondisinya udah nggak saya lihat lagi ya, kaya atau miskin. Karena kalau keadaannya yang 12 ini mau kaya mau miskin sama aja Bu ya. Bener gak? Saya nggak melihat lagi betul kayak Anda punya sakti atau bisa bela harga diri. Tapi kalau sikap Anda ada 12 ini, nggak kaya, nggak miskin, nggak kaya, nggak sakti, nggak bela diri. Kalau sikapmu seperti itu, Anda menyatakan Anda sedang bersombong ria.
Ya dong, wah kita nggak level begitu. Itu sedang bersombong riah kita. Ya nggak peduli saya yang 10-nya udah level rendah, masuk yang level lebih tinggi lagi. Nah, dijaga jadi. Oke. Untuk yang 12 ada keterangan dalam Yohanes 5:41, membela diri, mencari kesombong kehormatan diri. Yohanes 5:41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tuhan Yesus yang ngomong. Aku nggak perlu kehormatan manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, namun kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bila bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah. Kok kamu tidak mencari hormat dari Tuhan, hanya mencari kehormatan manusia? Aku tidak memerlukan hormat manusia, kata Tuhan Yesus. Nah, ini bahasa sulit dimengerti. Saya cari terjemahan lain yang lebih gampang. Terjemahan VMD, versi mudah dibaca. VMD, versi mudah dibaca. Oke, supaya ngerti apa yang dimaksud, kita baca VMD-nya. Lebih enak ngerti. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, kata Tuhan Yesus. Aku tahu kamu, bahwa kamu tidak mempunyai kasih di dalam dirimu. Aku datang dari Bapakku, aku berbicara atas namanya. Namun kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Kamu senang tuh, kamu senang mencari hormat dari orang lain, tetapi kamu tidak pernah mencari hormat yang datang dari Allah satu-satunya. Jadi bagaimana kamu dapat percaya kepadaku? Jadi ada kata yang susah itu apa? Jikalau orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat dari seorang yang lain? Oh, ini kan susah nih. Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain. Itu terjemahannya adalah kamu senang mencari hormat dari orang lain, tetapi kamu tidak pernah mencari hormat yang datang dari Allah satu-satunya. Bagaimana? Jadi ini Tuhan Yesus bilang kita tidak membutuhkan hormat dari manusia. Hormatnya ada datang dari Tuhan. Tuhan akan menghormati engkau kalau engkau mau melakukan segala perintah dan taat kepadanya. Kita adalah gereja satu-satunya yang benar-benar belum pernah dicapai oleh gereja manapun. Kita ini benar-benar segala sesuatu tindak lakunya, gerakannya, gerakan Tuhan. Makanya ada prinsip legowo nrimo impandum. Kebijaksanaanku adalah kebijaksanaan Tuhan. Pikiranku adalah pikiran Tuhan. Ucapanku adalah ucapan Tuhan. Perbuatanku adalah perbuatan Tuhan, dan langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Yang terakhir adalah waktuku adalah waktu Tuhan. Jadi ini kita masih mundur lagi. Sampai nunggu anak-anak kita menjadi. Ini waktunya Tuhan. Kita benar-benar akan menjalani kehidupan ini selalu tanya Tuhan. Jangan mentang-mentang Tuhan gak mau, nanti mentang-mentang kamu duitnya banyak, ada 100 M di gereja, kasmu, kamu mau ngapain terserah kamu. Tuhan gak mau. Itu artinya gerakannya bukan gerakan Tuhan. Gerakan kamu sendiri karena kamu punya uang. Tuhan mau walaupun duit kamu banyak, tanya dulu, Tuhan saya mau begini Tuhan, begini. Tanya Tuhan, Tuhan setuju atau enggak. Nah itu namanya gerakan Tuhan. Langkah kakinya tuh gerak langkah kaki Tuhan. Saya mau menginjil Tuhan ke tanah Papua. Ini ongkosnya gede Tuhan. Ini kehendak Tuhan apa bukan? Kalau Tuhan bilang jangan, kamu kesini dulu. Kan bisa begitu. Jadi langkah kakinya harus tepat. Seperti Tuhan Yesus hari ini ke Tiberias, hari ini ke Samaria, hari ini ke Danau Kapernaum, hari ini ke Bukit Zaitun. Itu sudah ada langkah kakinya. Dia selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kita pun harus seperti itu. Gak boleh mentang-mentang duit banyak main berangkat aja. Kita kan nggak tahu di sana terjadi apa. Oke, nah, kita lagi terbang tiba-tiba angin puting beliung. Makanya tanya Tuhan boleh nggak ke Papua atau ke Sulawesi atau kemana? Kita jangan sampai mentang-mentang oke berangkat. Enggak. Kadang-kadang kan manusia begini. Punya rencana, duitnya banyak, pas mau udah direncanain, lalu Tuhan kami akan berangkat Tuhan ke Kalimantan, Tuhan lindungi kami, biaya kami cukup. Ya kamu sudah deal dulu. Sudah deal dulu. Kamu sudah memutuskan dulu.
Minta Tuhan, Tuhan sertai kami akan berangkat minggu depan. Tuhan, kamu sudah deal dulu. Kamu nggak tanya ini rencana Tuhan apa belum, ngerti Pak? Ngerti Bu ya? Jadi sudah deal dulu, sudah sepakat mau berangkat, baru minta Tuhan sertai, itu terbalik, nggak boleh. Sebelum melaksanakannya tanya Tuhan dulu. Tuhan ini mau ke Kalimantan. Kami sih belum siap apa-apa Tuhan, tapi kalau Tuhan setuju kami siapin semua. Jangan udah siap semua, udah standby mau berangkat. Tuhan sertailah kami, cukupkanlah dananya, lancarkanlah jalan. Ya, kamu sudah deal dulu nggak tanya saya, kata Tuhan. Ya udah kamu jalan aja lah, nggak usah tanya saya lagi lah. Ngerti apa maksud saya? Nah, kebanyakan gereja itu seperti itu, karena duitnya banyak. Makanya banyak acara-acara yang diadakan gereja itu banyak gagal juga Pak. KKR juga ada yang gagal, pendatangan sepi juga ada. Banyak. Jadi karena mereka udah deal dulu, baru minta Tuhan sertai. Nggak boleh begitu. Oke. Jadi harus minta, orang yang masih bela harga diri, mencari kehormatan diri itu adalah tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mencari hormat dari manusia. Kalau dipecat ya sudah. Jangan ngaku mundurkan diri. Itu harus sikap yang rendah hati. Jadi saya nggak peduli lagi dengan yang 10-nya, mau suka pamer, mau kaya, mau cantik, mau intelektual. Tapi kalau sikapmu ada di dalam 12 ini, Anda sedang menunjukkan kesombongan Anda. Oke, terus. Sekarang kalau ada sombong pasti ada rendah hati lawannya. Oke, sekarang kita pelajari tentang rendah hati. Kita sering mendengar bahwa yang namanya penilaian rendah hati. Nah, penilaian rendah hati selama ini kita dapat tuh seperti ini. Oh, dia suka bantu orang. Aduh, pendetanya rendah hati. Nah, penilaiannya seperti itu. Kita sering mendengar penilaian rendah hati seperti 2. Turun lapangan, bukan hanya memerintah. Oh, rendah hati bosnya. Bukan hanya merintah, tapi ikut juga nyebur ke got, bersih-bersih rumput. Bukan hanya memerintah, tapi turun lapangan. Kita menilai rendah hati hambanya. Yang ketiga adalah bertoto kromo sampai sungkem lagi. Wah, ya kan kayak keraton ini ya. Kita menilai itu rendah hati, sungkem, bertoto kromo. Yang keempat, kita menilai rendah hati itu mau bergaul dengan bawahan walaupun dia atasan. Oh, mau ke bawah kalau bos kita, rendah hati bos kita. Kan selalu begitu penilaiannya. Coba sentil dikit. Tak gitu. Ada aja kasus, maksud saya sentil bukan sentil gitu, tapi kasih dia satu perkara yang membuat harga dirinya tuh keluar gitu. Nah, begitu maksud saya. 5. Oh iya, kita sering mendengar bahwa yang namanya rendah hati adalah ngomongnya merendah. Nah, tadi ngomongnya tinggi, sekarang ngomongnya merendah. Ada loh. Wah, hebat, udah sukses. Enggak lah, Pak Andes lebih hebat dari saya. Tuh, dia mana sih begitu? Padahal dia nyata-nyata dia kaya sukses, tapi dia akan merendah. Enggak lah, Bapak lebih hebat dari saya lah. Ngerti Pak? Sering dengar begitu. Nah, ini dia merendah. Apakah orang yang seperti itu yang nilainya rendah hati? Selalu membalikan fakta. Kamu udah hebat. Enggak lah, saya belum apa-apa, Bapak lebih hebat. Udah tahu nyata-nyata dia udah kaya gitu, udah sukses ya. Ngerendah dia. Adanya rendah hati dia, nggak pernah ngomongnya tinggi, nggak pernah ngomong nggak level, nggak pernah. Ya. Apakah seperti itu? Yang keenam, saya nggak tahu, nanti Anda tambahin aja. Saya dapat cuma 6 nih. Cuci kaki murid. Nah, jadi meneladani Tuhan Yesus, para diaken dan dia dicuci kakinya oleh bosnya. Ya, apakah yang seperti yang dinilai rendah hati? Nah, ini penilaian rendah hati yang selama ini kita dapat, yang secara umum. Nah, sekarang bawa ke visi ATM. Babak belur ya ke visi ATM. Oke. Pakai kata perenungan tapi kalau ATM. Oke, kata perenungan dulu. Biar membawanya lebih enak. Kata perenungan, jika kita bertemu dengan orang yang buruk sifat dan telah membuatmu menderita, maka berterima kasihlah pada orang tersebut, karena melalui orang tersebut dirimu dibentuk menjadi orang yang lebih sempurna. Amin. Perenungannya benar. Saya kan ngomong perenungan, perenungannya benar. Ini tapi walaupun agak lebay berlebihan ya kan, tapi nggak apa-apa, benar, anggap aja benar. Oh,
Kita dibikin menderita, kita mana datang terima kasih matur nuwun. Kan terlalu berlebihan, Pak. Mana ada orang disakiti terus terima kasih. Tapi nggak apa-apa, ini kan bahasa perenungan. Ya, pengen lihat, enggak apa nggak keluar api dari itu. Oke, dapur hatimu ini. Oke, kata perenungannya lagi. Jika kita dihina, difitnah, dibully, dan direndahkan, anggaplah itu sebagai tumpukan rezeki. Nah, ini baru Anda sampai di sini, baru lenger nih, oke? Jadi tadi katanya kan kalau bikin menderita, berterima kasih karena melalui orang itu kita dibentuk menjadi sempurna. Oke, setuju aja walaupun agak lebay bahasa. Tapi kerenungan kedua adalah ini kan masalah rendah hati kok, rendah hati dan sombong. Oke, jika kita dihina, difitnah, dibully, dan direndahkan orang, anggaplah itu sebagai tumpukan rezeki. Nah, pengertiannya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kok dihina Pak jadi tumpukan rezeki? Pak, kok difitnah, dibully, dikenyek kok jadi tumpukan rezeki? Gimana nih pengertiannya Pak? Tapi ini satu kebenaran Pak, tapi pengertiannya dulu, pengetahuannya dulu gimana? Kalau cuma begini nanti jadi bahan tertawan juga. Oke, ada jawabannya. Tak terak tak 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 tak. Ada jawabannya. Aku ingin menjawab. Oke. Ada jawabannya. Setiap orang yang dihina, difitnah, dibully dan direndahkan dan tidak melawan. Ada syaratnya, dan tidak melawan. Karena dia seperti Tuhan Yesus. Oke. Tadi jawabannya adalah setiap orang yang dihina, difitnah, dibully dan direndahkan dan tidak melawan, dengar ya, tidak melawan dan menerima hal itu dengan ikhlas. Jadi tidak melawan, terima dengan ikhlas. Maka Tuhan akan meninggikan orang tersebut karena Gusti boten sare dan karma baiknya akan berbuah secara penuh. Dengar, itu teman-teman. Jadi kalau dihina, direndahkan, kamu diam, kamu terima dulu. Itu lagi numpukin rezeki sama. Rezekinya ini, sedang kamu numpukin karma yang baik. Sampai waktunya rezekimu sampai. Itu pengertiannya. Makanya kenapa kalau budi direndahkan, terimalah sebagai tumpukan rezeki. Karena memang benar, terima dulu. Tapi tidak boleh melawan. Oke. Tetapi, nah, ada lagi yang kedua. Tetapi setiap orang yang dihina, difitnah, dibully dan direndahkan dan melawan. Ada kata melawan. Tadi kan tidak melawan dan melawan, maka karma baiknya tidak berbuah secara penuh. Jadi kalau engkau, kenapa Tuhan Yesus itu sangat dimuliakan oleh Bapa? Kenapa? Ayo, kenapa Tuhan Yesus sangat dimuliakan oleh Bapa? Kenapa Tuhan Yesus sangat dimuliakan oleh Bapa? Allah sangat memuliakan dan meninggikan dia dari atas segala nama. Jawabannya yang pertama, setiap orang dihina, direndahkan, dibully, tidak melawan dan menerima dengan ikhlas. Itu jawabannya. Kalau masih ada perlawanan, itu belum. Artinya tadinya karma kamu tuh sudah numpuk tumpukan rezekinya. Karena kamu melawan, jadi berkurang. Karena kamu ada bagian salahnya juga. Kan harus doto suolo. Kamu ngelawan tuh ada bagian salahnya kamu. Sedangkan doto solo tidak boleh ada salahnya. Kamu harus di posisi tidak melawan dan menerima itu dengan ikhlas. Contohnya siapa ini? Jadi pemimpin. Yang kedua adalah jadi karmanya enggak, karena ada perlawanan. Tidak menerima ikhlas. Karmanya enggak pol. Walaupun kamu dibully, dihina, itu memang sudah tumpukin rezeki. Karena ada perlawanan, kamu tidak doto swallow. Kamu dianggap salah juga oleh Tuhan. Artinya, supaya tumpukan rezekinya pol. Nangkep ya? Jadi HTM ini namanya rendah hati. Harga dirinya
Hina, iya, tidak ada, terima aja, namanya makhluk udah terima aja lah. Jadi nggak ada perlawanan. Banyak orang kan kadang-kadang nggak ngelawan di depan, ngelawan di belakang. Oke dong, di belakang. Itu juga maksudnya. Sebenarnya kan nggak boleh juga itu. Itu kan sebenarnya perlawanan secara diam-diam. Apa Tuhan Yesus begitu? Bener nih Farisi nih. Aduh, Farisi nggak bener. Kenapa ngoceh-ngoceh di belakang? Apa tuh namanya? Kalau di belakang ngoceh itu ngedumel. Karena mangkel. Nggak boleh. Itu artinya kan memang tidak melawan tapi tidak menerima dengan ikhlas. Yang syarat yang kedua aja nggak terpenuhi. Tidak melawan dan menerima hal itu dengan ikhlas. Itu baru namanya tumpukan rezeki. Nah ini baru hidup yang benar nih ATM. Nah yaudah pengen lihat. Ini kan lebih halus dari kan. Ini lebih halus dari kemana. Lebih waduh gimana gitu. Lebih dalam pengetahuannya. Saya nggak tahu gak dapat dari mana. Saya jujur aja, mungkin saya satu-satunya pendeta yang udah nggak pernah buka Alkitab lagi saya. Jujur, biar ini direkam loh, biarin aja orang dengar. Doktrin lama apa? Berdoa, baca Alkitab setiap hari engkau akan diberkati. Engkau ada di situ, ada berkat di sana, baca Alkitab setiap hari. Berdoa dan bacalah Alkitab, di sana ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Kalau engkau tidak tahu, saya jujur. Ya, saya mungkin satu-satunya pendeta yang sudah tidak buka Alkitab lagi. Karena mungkin Tuhan menganggap saya sudah khatam Alkitab. Percuma buka Alkitab kalau kamu nggak ngerti juga. Saya nggak pernah buka Alkitab, saya sibuk dengan cari nafkah. Tapi sewaktu rema itu Tuhan bilang gini. Baru saya buka laptop, saya buka, baru cari ayatnya. Jadi ini khotbah kalau ada turun rema, kalau nggak jadi foto. Orang bilang gendeng gitu ya. Gak pernah baca Alkitab, saya sibuk Pak nyari nafkah Pak. Saya udah bilang lewatin jam bulan 12-nya kayak agak kesusahan juga saya. Gak apa-apa, ya, saya jujur aja. Orang gak buka Alkitab udah lama Pak, sudah lama. Apalagi masalah kalau khotbah yang lama-lama tuh ya, yang 70 itu benar-benar udah gak buka lagi udah. Kalau saya print aja yang ada di komputer itu. Kalau yang baru nunggu rema, tunggu hidayah atau taufik itu nunggu tunjuk dulu. Gini ngomong Tuhan, oke, langsung copas ayatnya, jadi print udah. Ntar gimana di panggung aja, di panggung saya selalu mau doa dulu di rumah, tapi doa tetap doa. Tuhan berikan aku hikmat marifat, apa yang aku perkatakan adalah menjadi perkataanmu Tuhan, amin. Berangkat saya. Jadi benar-benar udah gak buka Alkitab. Jadi saya tidak mau ribut lagi dengan ayatnya ada atau enggak. Orang ini kadang-kadang susah. Orang yang gila Alkitab itu selalu terikat dengan ada ayatnya atau tidak. Benar enggak Bu? Merayakan Natal di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ada Natal, ayatnya disuruh jalan merayakan Natal. Di mana ayatnya? Orang akan tanya. Orang yang masih terikat dengan ada atau tidak, itu orang itu masih bodoh. Apalagi sampai diutak-utik, Yesus tepatnya kapan ya? Bulan apa ya? Tanggal berapa ya? Kalau sampai begitu, itu lebih bodoh lagi. Ada kan gereja yang tanggalnya berapa, bulannya apa, pada waktu detiknya apa, jamnya berapa, jam 11 apa jam 12. Jadi kayak agama-agama dunia. Oh, nih nanti acaranya harus hari Kamis jam segini sionya ini, nah ini nih. Anda nih tanggal ini Kliwon ini tepat nih. Anda kok jadi seperti itu, jadi orang ke situ ada. Mana ayatnya diperintahkan merayakan Natal? Sebenarnya Natal bukan tanggal 25, harusnya tanggal sekian, bulan ini, sekian ini, jam segini. Kalau Anda seperti itu juga, betapa bodohnya orang itu, sangat terikat dengan ada tidaknya ayat. Kan nggak boleh begitu kita. Nah, namanya peristiwa itu ada, kita hanya merayakan bahwa peristiwa itu ada dan kita memperingati akan kondisi seperti itu. Waktu Yesus lahir kan ada, tapi nggak tahu tanggal berapa. Sampai dikutak-kutik pergi ke Israel dicari dokumennya. Saya baru tahu kemarin ada orang bikin konten.
Ternyata situs-situs katanya ini tempat Yesusnya lahir, Bethlehem. Oh ini Getsemani Yesus lahir. Ternyata sebenarnya itu sebenarnya situs-situs itu sudah hancur semua tahun 70. Bagaimana Anda bisa tahu? Oh ini Yesus lahir gini. Ternyata ini adalah untuk bisnis wisata, tempat yang udah hancur lebur dibangun lagi, bikin ukiran-ukiran seperti zaman dahulu. Nih tempat Yesus lahir, ini Getsemani, ini semua itu udah dibangun ulang. Saya baru orang bikin konten kemarin, saya baca. Saya juga baru ngeh. Anda harus tahu di tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sudah jadi puing-puing rata semuanya. Bagaimana bisa ada situsnya ini, situsnya Bethlehem, situsnya di Yesus Sungai Yordan. Gimana itu sudah dibangun ulang semua. Gaya arsitek zaman dulu, batu ditumpuk-tumpuk. Kalau mau asli itu Borobudur itu. Borobudur itu pun sudah pernah dibom, sudah direnovasi sebagian, habis sebagian masih asli. Jadi tahun 70 itu sudah dihancurkan. Jadi saya pikir benar juga ya. Tahun 70 udah diratain. Sampai Yesus berkata tidak akan ada batu pun terletak pada batu yang lain. Ternyata benar kejadian waktu Jenderal itu nyerang anak buah bakar. Kenapa dibakar? Ada emasnya. Udah kebakar bos. Komandan sudah tak bakar. Meleleh masuk antara batu. Ini kan batu. Masuk cair. Masuk ke dalam. Supaya tidak ada batu terletak di batu yang lain. Pas udah padem, ada apa tuh di tengah-tengah batu-bata? Ada emas meleleh masuk dalam, selipin jadi kayak semennya. Diketok tok bongkar. Dikebongkar tok bongkar. Tok bongkar. Ini ketokin lama-lama bener-bener beratakan semua batunya, nggak ada yang numpuk lagi. Ini ada batu numpuk dua. Ketok tok. Dipisahin supaya mau ngambil emas di tengahnya itu. Terus bagaimana situs-situs yang sekarang orang wisata rohani? Saya baru tahu, saya baru ngeh. Oh iya ya. Tahun 70 dihancurkan, kan selama ini nggak ngeh semua. Tapi yang pergi ke sana bangga, bangunannya masih ada, tempat Yesus lahir. Tempat bagus semua tempatnya, batu-batunya. Waduh, mantap. Ternyata bisnis wisata itu. Tapi nggak apa-apa sih, kalau punya duit nggak apa-apa sih Pak, kita berangkat juga Pak. Nah kan, ini maksud saya terikat benar dengan begitu. Kan kemelekatan nggak boleh kita di ATM. Oke, udah ngerti ya? Jadi kalau orang direndahkan, dibully, direndahkan itu tidak boleh melawan dan terima dengan ikhlas. Tidak boleh ada perlawanan. Kalau kau ada perlawanan itu ada bagian salahnya kita. Tuhan Yesus nggak boleh ngelawan. Waktu ngelawan tidak terima, ngedumel di belakang karena mangkel. Ada karma kamu ini ada kepotong sama yang kamu yang salah ini. Kamu kan ngedumel itu salah hati kan, kamu nggak ikhlas. Standarnya kan hati. Ngedumel dia. Mangkol dia. Diam aja, terima seperti Tuhan Yesus. Ya udah terima aja, mau ngomong apa. Ya kalau kita belum besar ya terima aja, belum kaya ya terima aja, belum sakti ya terima aja. Diam aja, nggak usah ngedumel. Karena gini loh, karma itu terbentuk, saya kasih ya, itu terbentuk dari ucapan, pikiran dan perbuatan kita. Kita cocok ya. Misalnya kita ngomong begini, brengsek kamu, itu sudah menciptakan karma. Artinya kalau ada karma buruk, kan namanya utang berbuat salah kepada sesama itu kan dihitung hutang oleh Tuhan Yesus. Kalau saudaramu berbuat dosa kepadaku berapa kali, dia hutang itu. Bukan hanya hutang kepada kaisar. Jadi waktu orang mohon kaisar, hutangmu oke, anggap lunas. Sampai di jalan ada teman berhutang kan. Jadi dosa kesalahan Tuhan ibaratkan itu hutang. Waktu mengucapkan brengsek kamu, itu hutang karma loh. Menciptakan karma buruk. Itu Anda harus bayar di kemudian hari dengan setimpal. Jadi suatu saat kau dikatakan bego sama orang, itu bayaran kamu. Kamu masih hutang. Kamu pernah ngatain orang dulu. Ngerti? Setimpal. Jadi harus ukur timbangannya sama. Jangan orang bilang, wah saya nipu orang 10 juta, nanti saya kena karma 20 juta. Itu salah. Itu tidak setimpal. Tapi kalau kamu nyicil. Nipu orang 2 juta, 500.000, 1 juta. Tumpuk. Hitung-hitung mata 20 juta kamu utang. Berarti kalau kamu ditipu 20 juta di masa depan, lunas.
Saya tahu ya. Jadi kita ngedumel tidak ikhlas itu menciptakan karma. Karma baik atau karma buruk. Kenapa Tuhan Yesus itu ditinggikan? Ini siapa? Dibully, dihina, tidak mau menerima dengan ikhlas. Dia ditinggikan karena Gusti boten sare. Artinya apa? Tuhan tidak pernah tidur. Itu. Jadi ucapan kita tuh menciptakan karma. Tapi ada dua. Kalau kau mengatakan hal-hal yang baik menjadi karma yang tumpukan rezeki. Kalau kamu kata-kataan yang buruk, itu menjadi karma yang buruk. Yesus mengatakan umatku bodoh tolol, tidak punya pengertian. Hai engkau orang bodoh, orang munafik. Yesus boleh ngomong bodoh kepada manusia karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah dan paling pintar dan paling benar. Sesama manusia boleh nggak? Bego lu, boleh nggak? Nah ini, ayo sesama manusia. Tuhan memang paling pintar, kita dianggapnya bodoh. Orang bodoh memang boleh. Sesama manusia boleh nggak? Nanti saya bukain ayatnya. Tolong itu apa namanya handphone saya di dalam itu. Saya bukan ayatnya nanti. Oke. Renungan lagi. Jika orang awam mendengar kebenaran, ia merenungkannya. Jika orang bijaksana mendengar kebenaran, ia mengenalinya. Jika orang bodoh mendengar kebenaran, ia mentertawakannya. Ngenyek itu mentertawakan. Jadi orang awam itu artinya mendingan kita ngajar orang yang masih kosong, nggak ada doktrin. Itu lebih gampang. Kalau sudah doktrinnya kenceng, pusing gitu Pak. Pusing gitu. Jadi kan diem aja bener sih. Oke, jadi ya. Jika orang awam mendengar kebenaran, ia merenungkannya. Jika orang bijaksana mendengar kebenaran, ia mengenalinya. Jika orang bodoh mendengar kebenaran, ia mentertawakannya. Oke. Selalu mundur satu langkah, kebaikan kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi selalu maju satu langkah, kita tidak menciptakan perdamaian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai, mata pengikutnya harus serupa dan homoios dengan dia. Menjadi pembawa damai. Ada nggak sih ayatnya? Ada. 1 Petrus 3:10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Namanya usaha. Oke. Lanjut Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12:17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yesus adalah Raja Damai. Harusnya pengikutnya dimanapun kita berada membawa damai. Nah, renungannya kembali lagi. Selalu mundur satu langkah, kebaikan kita akan dimanfaatkan orang. Pak, boleh Pak? Ya boleh. Ya nggak apa-apa. Tapi selalu maju satu langkah, kita bisa tidak menciptakan perdamaian. Saya kan di bertoko, jadi kasus saya kasus toko. Kalau Anda nanti kasusnya lain lagi. Tapi tetap prinsipnya ini, oke? Contoh. Kalau saya orang itu sering pernah dikasih hutang sekali, maka besok enak deh. Hutang terus. Akhirnya dari 50.000 naik 75, naik 100, naik 150, naik makin enak. Nah, nanti hebatnya makin jauh. Biasanya 3 hari, entar 5 hari, seminggu mundur tuh. Karena kita akan dimanfaat. Nah, dia mah nggak apa-apa, utang dikasih. Karena kamu selalu mundur satu langkah, sebenarnya kita nggak rela juga. Utang yang terlalu lama. Tapi kita yang terlalu baik, mundur satu langkah, nggak mau ribut, mencari perdamaian. Tapi dimanfaatkan orang kebaikan kita. Saya orangnya, kalau orang susah, namanya di hutan nggak ada pom bensin, kadang-kadang orang mogok di hutan, saya mau tolongin. Atau mogoknya sana agak jauh, atau di hutan di manalah janji. Pokoknya dia bilang, oh beli bensin pakai plastik. Saya kalau pakai plastik itu, saya mengeluarkan biaya lagi, biaya plastik putihnya sama kantong kreseknya, double saya. Jadi di rumah saya itu makanya ada botol-botol kosong, saya kumpulin botol kosong.
Jadi kalau orang lagi kesusahan, kalau Aqua 600 seliter bagi 2. Kan 600 mili kan nggak sampai seliter, saya bagi 2. Tapi ternyata waktu saya baik. Jadi kalau ya apapun mau beli berapapun saya ladenin. Saya terlihat baik. Saya mundur 1 langkah karena nggak mau menciptakan itu pertengkaran. Tapi lama-lama dimanfaatin. Nah, gimana nikmatnya? Motor ada di rumah, kok beli bensin pakai botol. Besok lagi datang 2 dari kita, kok beli bensin pakai botol. Kok jadi jualan botol? Saya lama-lama karena enak, rumah motornya kering di rumah, nggak ada bensin di rumah, motornya di rumah. Beli ke toko itu aja dikasih botol kok, gratis kasih botol. Jadi lama-lama saya maju 1 langkah. Tolong kalau beli bensin pakai botol, bawa botol dari rumah. Karena botol saya ini untuk jualan minyak tanah sebenarnya. Tapi jadi terlalu baik, itu jadi botol lama-lama botol habis hanya untuk jualan bensin doang. Karena 1 liter tuh bagi 2, 602 botol saya kasih. Hanya kebiasaan jadi tumen. Nah, dia bilang, kalau saya terlalu mundur, baik, dimanfaatkan kebaikan saya. Kemarin ada lagi, sementara orangnya nggak pernah berhutang, tapi bosnya datang kepada saya. Kok kalau nanti si ini datang, kasih aja utang, kalau kurang-kurang nanti kalau saya datang sini saya bayar semua, oke lah. Nah, saya bilang begitu, akhirnya anak buahnya datang. Saya sampaikan pesan bosnya. Orang ini sebenarnya anak buahnya nggak pernah berhutang. Saya menyampaikan, kata bos, kalau kekurangan apa gitu ambil aja di sini. Ternyata sekali utang, wah udah rajin dia. Terus mau berhentinya susah. Yang diambil adalah rokok. Modalnya gede. Sepak 100.000, untung 1.000. Ambil 3 bungkus. Bapak belur saya. Kan saya bilang kita baik, dimanfaatin orang. Mundur 1 langkah, dimanfaatin orang. Pandas mah gampang, udah suruh pandas aja. Kan dimanfaatin orang pasti. Bapak kamu gak pernah komplain, gak pernah maju Bapak ini. Bener Ibu, Ibu kalau gak pernah maju, suruh Bu Ika aja udah. Langsung susah-susah Bu Ika aja. Yang bagian mimbar yang santai-santai aja. Hati-hati. Tapi nggak apa-apa, ini perenungan kita supaya menciptakan perdamaian, gimana sih caranya? Tapi maju 1 langkah kita menciptakan tidak menciptakan perdamaian. Akhirnya saya kasih tahu, Bu kalau bisa bawa botol dari rumah. Kalau ini namanya kebiasaan tumen, saya langsung maju 1 langkah saya. Nggak berhenti langsung semuanya. Yang beli botol pakai bensin berhenti semua, berhenti. Tapi saya habis ngomong begitu saya agak kayaknya tidak menciptakan perdamaian ya. Maju mundur 1 langkah kelihatan baik, dimanfaatin orang. Saya kan capek juga jualan bensin pakai botol gitu. Tadinya botol ini untuk minyak tanah jadi jualan bensin semua. Orang kalau beli bensin itu dikit cuma 6.000, botol 6.000. Saya suka ngumpulin botol, kalau saya minum kumpulin untuk itulah. Karena minyak tanah kan jarang yang jual. Nah, orang senang sama saya sudah ada 6.000 itu plus bonus botol, ya, enak. Nah, ini minyak tanah saya yang susah jual bisa laku, untungnya gede karena nggak ada yang jual, saya jual sendiri. Jadi maunya saya tahu harganya, ya, enak kan. Tapi jadi ini urusannya bensin urusannya. Saya kalau orangnya di hutan, kok pakai plastik, orang saya kasih botol namanya di hutan, ring bensin ya udahlah. Tapi kadang-kadang dari tetangga saya yang deket aja jadi minta botol gitu. Dan sering terlalu begitu. Hanya saya maju 1 langkah, saya ada perenungan. Aduh, kayaknya nggak menciptakan perdamaian. Akhirnya dari 2 ini kasusnya seperti kasusnya Tuhan bilang ini membayar pajak untuk Kaisar atau tidak boleh. Bayar salah, nggak bayar salah. Kalau kita bilang oh usah bayar, karena kita harus takut akan Tuhan daripada manusia. Sebentar tentara Romawi nangkep. Kalau kita bilang bayar, takut sama Kaisar, atau takut sama Allah. Kan bayar nggak bayar salah, Tuhan Yesus ambil di tengah, berikan kepada Allah dan berikan kepada Kaisar. Dalam hal ini antara maju dan mundur, ambil tengahnya dengan kebijaksanaan. Apa itu? Akhirnya sementara kita putuskan. Saya waktu ketik-ketik ini Tuhan bicara begini, pada prinsipnya kamu harus menciptakan perdamaian. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Saya lagi ngetik ini.
tapi gimana Tuhan, saya jadi dianggapnya terlalu mundur baik, terus dimanfaatin orang, saya kan capek Tuhan. Akhirnya tuh istri saya kasih solusi. Kita jangan buka kesempatan, jangan buka peluang bagi orang lain supaya bisa memanfaatkan kita. Jawabannya itu. Ini. Tadinya orang ini, contoh kasus saya, kasus Ananta lain lagi. Kasus saya, orangnya nggak pernah hutang. Jangan dikasih kesempatan, jangan ngomongin, bosnya tadi ngomong tuh boleh utang. Jangan begitu, diem-diem aja. Nanti orang yang mau berhutang, dia akan merasa sendiri, sadar sendiri. Begini, datang kok, sorry mau utang dulu kok, ambil beras, ambil Indomie kok, ntar sore saya bayar. Biar dia yang menjanji sendiri, dia yang mengajukan, kita pihak yang diem. Oke lah, kita tunggu sebentar sore. Kalau kita bilang, boleh utang, boleh ambil aja. Itu ngasih kesempatan, ngasih peluang. Akhirnya kita mau maju lagi, mau berhenti nggak bisa lagi. Kita sudah buka lubang itu. Kata istri saya, iya, saya pikir-pikir benar juga ini. Ini solusinya adalah begini nih. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Kalau udah mundur, mengalah sama orang, dianggapnya baik, bisa dimanfaatkan. Jalan satu-satunya, jangan buka lubang. Biar dia yang berjanji, dia yang mengajukan. Ternyata bener. Kalau orang mau utang, dia ngomong dulu gak enak. Mau utang dulu katanya. Ntar gajian sore saya bayar. Dia yang berjanji. Terus saya diam aja udah, catat aja. Dia nggak buka, biar dia yang janji, dia ngajuin, biarin aja. Dia akan merasa kebeban sendiri karena dia ngomong. Kita tidak buka peluang. Kalau bilang udah utang aja nggak apa-apa, santai aja. Itu bisa besok datang lagi loh. Ternyata saya begitu selama ini. Padahal saya berhentinya susah. Makin gede Pak. Begulung Pak. Ada lagi. Kasus saya aja yang gampang, nanti kasus ada lain lagi. Ada orang yang berhutang sama saya. Enak nih. Kalau dia lagi duitnya banyak, nggak pernah belanja sama saya. Belanjanya Kampung Asem, TJ Mart, ya, Supermarket, Alfamart. Waktu dia susah, datang ke saya. Kok mau hutang dulu, seminggu sekali bayar. Ya udahlah. Oke. Pasti sama. Jadi selama ini ini beberapa orang, bukan hanya satu orang, berapa orang. Jadi saya berpikir selama ini belanja di mana kalian ini? Dalam hati saya. Lagi begini, Anda cari saya. Oke lah, mundur satu langkah. Menciptakan perdamaian, nggak ngasih utang sama sekali, tidak menciptakan perdamaian. Tak kasih, bayar. Jadi asal tanggal 20-an itu, 23, 25, banyak yang utang sama saya. Iya. Karena saya bilang seminggu aja, lama-lama nggak kuat saya bilang. Saya bilang kalau sebulan nggak sanggup. Jadi kalau 25 ke atas itu sudah banyak utang. Tapi permasalahannya adalah, waktu dia tanggal 20-an itu mau hutang, ya, oke, dia hutang. Terus hilang. Sampai tanggal 1 tuh hilang. 23 sampai 1 7 hari itu hilang pokoknya. Terus gajian bayar lah. Bayar. Habis bayar, hilang. Nggak tahu belanja di mana nih. Nanti bulan depan tanggal 23 nongol lagi. Saya selama ini nggak bersuara. Istri saya bilang sekarang mereka tuh sebenarnya nggak sih, saya tuh maunya begini loh, Anda kan utang sama saya, minta tolong. Ya hari-harinya belanjalah dikit-dikit, kayak Indomie, telur, jangan habis bayar, hilang. Nongol-nongol tanggal 23 bulan depan. Jadi ketiban susahnya aja Pak. Uang cash kamu itu yang gaji itu kemana selama 23 hari itu kemana belanjanya? Nongol 23, bayar, hilang. Akhirnya belakang-belakangan ini mereka kayaknya sudah melengah. Saya maunya tuh, saya ya kalau saya tolongkan kan Anda sampai gajian. Ya hari-harinya adalah belanja Indomie, telur, kayak gitu. Ya kasih saya untung dikit lah, jangan hanya utangnya doang ke sini. Tapi saya ngomongin saya, tapi belakang-belakangan katanya mereka tuh nggak sih, enak nggak bersikap seperti itu mereka. Saya mau pengen makhluk itu nggak sih? Kalau datang utang doang hilang, utang bayar hilang, utang. Mereka tuh ada perasaan nggak enak sama saya begitu. Selama 23 hari kita belanja sama orang lain, nanti kita utang sama Singko itu. Mereka tuh enggak.
ada perasaan tepo seliro nggak sama saya sebenarnya. Rupanya bulan kedua mulai terjadi seperti itu. Tepo selironya udah mulai keluar. Mereka saat udah tanggal 23 itu pura-pura belanja. Nah, belanja 100.000. Duitnya kurang, sisanya utang ya. saya bilang, berarti dia ngeh dong. Ngeh lah. Dia pasti nggak enak, datang utang doang, terus hilang 23 hari. Nongol utang 23 hari. Nggak beri keuntungan saya sama sekali selama hari-harinya tuh nggak pernah belanja. Hilang, habis bayar hilang. Sekarang kayaknya mulai ngeh, pura-pura belanja. Sisanya duitnya nggak cukup, sisanya utang. Ngalah, mundur, supaya menciptakan perdamaian. Ini kalau saya tegur, maju satu langkah nih, bubar nih. Saya bilang, Mas tolong Mas Bang ya, bantulah, jangan habis bayar, hilang lah. Saya maju satu langkah ngomong begitu, bubar semua. Tidak menciptakan perdamaian. Karena di satu sisi saya ada pertimbangan Pak. Kenapa? Dengan mereka hutang 7 hari, omset saya bertambah selama 7 hari ini. Kan mereka pakai utang, dan pas bayar gede, waktu bayar, utang, omset saya gede. Kalau saya ngomongin maju satu langkah, jangan habis bayar jangan hilang. Mereka nggak berani nongol lagi. Akhirnya di akhir bulan omset saya nggak ada kenaikan. Mereka nggak berani utang. Saya masih mau itu 7 hari nahan. Pas bayar tanggal 1, dong, wah gede. Terima duit gede saya. Oh, bayar semua. Tapi saya agak terganggunya habis bayar hilang. Ngalah. Dimanfaatkan kebaikan itu sama, wah cing ngomong gampang, udah utang ambil aja kalau udah tanggal 23. Saya nggak berani negor Bu, maju satu langkah selama ini. Kalau saya ngomong, ya tolonglah jangan kalau habis bayar hilang gitu. Bantu saya dulu lah hari-hari lah. Saya mau ngomong begitu sama itu. Nggak susah, bilang. Ini saya ngomong, hilang, bubar semuanya deh. Aduh, nggak bisa maju saya. Mundur. Akhirnya solusinya itu, jangan membuka kesempatan bagi orang, jangan membukakan peluang bagi orang, jangan membukakan lubang bagi orang. Biar dia yang ngajukan perhutangan, biar dia yang janji sendiri kapan bayarnya. Ciptakan dia dalam kondisi tidak enak terus. Enak ngutang sama Singko. Kok ambil dulu ya, ntar sore bayar ya. 2 hari. Biar dia ngomong. Jangan kita udah utang aja nggak apa-apa, gampang. Itu nanti maju. Mereka maju, saya mundur terus. Ngerti rangkap saya? Nah, kasus kalian saya nggak tahu juga bagaimana nanti dalam pertanian. Kadang susah ya. Maksudnya benar sih. Mau nyemprot biar saya yang kerjakan dengan ikhlas legowo. Kasih tahu, tidak menciptakan perdamaian. Tapi udah baik Pak ya. Bagus. Sama kasusnya. Ini susah ketemunya nih. Selalu mundur satu langkah, kebaikan kita dimanfaatkan orang lain. Kalau kita sesama kawan pinjam 100.000 dong, pinjam. Kita kasih sekali gampang, bulan depan pinjam lagi dong 150 kan, bulan depan gajian ya. Bulan depan naik 200 lah, 200. Benar gak? Sama kawan aja nih. Jadi tumen kebiasaan. Kita nggak kasih, nggak enak. Kita tuh maunya kalau kamu lagi susah, saya tolongin nih 50.000, 100. Tapi jangan tiap bulan kali terus lagi begitu terus. Habis bayar utang lagi, bayar pinjem lagi ya. Pinjem lagi kita bulan tanggal 1. Aki saya gitu, pinjem lagi. Bapak kita kan gimana? Maju satu langkah, ngomong berani Pak. Ada duit, bohong. Oke, jadi salah satunya adalah saya sementara tidak membuka peluang bagi orang untuk masuk di dalam saya mundur. Supaya dia jangan maju, saya tahan dulu, jangan kasih peluang. Oke. Nih, Yesus pernah berkata begini. Oke, terakhir pulang ya. Saya nggak korbanin aja. Yeremia 4:22, sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian, mereka pintar untuk berbuat jahat tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Lukas 11:40, hai orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Yesus langsung ngomong, hai orang bodoh. Itu Yesus.
Yesus paling benar, Yesus Tuhan, Yesus paling pintar, kita memang bodoh. Tapi boleh nggak sesama manusia? Baik lagi. Dalam Matius 5:22 begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika kamu marah kepada saudaramu, kamu akan dihukum. Dan jika kamu menghina orang lain, kamu akan dibawa ke pengadilan. Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain bodoh, kamu akan dalam bahaya api neraka. Matius 5:22 terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi aku berkata bahwa apabila kalian marah, sekalipun di rumah sendiri, kalian menghadapi kemungkinan dihukum. Apabila kalian menyebut seorang teman tolol, kalian menghadapi kemungkinan diseret ke pengadilan. Dan apabila kalian mengutuki dia, maka kalian menghadapi kemungkinan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus kepada kita bisa, hai orang bodoh, hai orang munafik. Kita sesama manusia boleh enggak? Hai orang tolol, hai orang bodoh, engkau bisa ada kemungkinan dibawa ke pengadilan dan diseret ke neraka. Tapi ada hebat juga. Jikalau engkau marah di rumah sendiri, dia bilang, ada kemungkinan kamu akan dihukum. Benar. Ya dong, kan kita kan asdoto solo. Atau engkau marah di rumah sendiri, bukan anak-anak ya, kepada yang di rumah lah. Apa kepada siapa, itu istri, itu kan menciptakan karma. Kamu sudah dinyatakan tidak doto suolo. Mesti mau marah ya. Jadi sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam berdamai dengan semua orang. Berusahalah hidup. Ini lagi, saya tidak mengatakan saya bisa, Pak. Renungan boleh lebay. Berterima kasih kepada orang yang melakukan keburukan. Ini lagi praktek. Latihan ya, semuanya latihan. Ya, kalau kita kasih tahu orang yang marah, tahan Pak, nggak boleh marah, nggak boleh membalas, dimaki, dicaci, dibully, anggaplah sebagai tumpukan rezeki dan terima dengan ikhlas, walaupun agak nahannya agak gemeter gitu. Namanya latihan. Yes. Karena kan harus sampai levelnya Tuhan Yesus. Yesus waktu dimaki, dipuja, dipukul, diludahin, gemeter enggak? Biasa aja. Kalau kita memang latihannya agak gemeter, sama aja Mak. Kalau kita nggak pernah olahraga, oke, angkat besi 1, 2, 3, ada 10 kali, gemeter. Coba kalau kayak Adire, santai aja mau 100 kali, ya kan? Benar? Kita 10 kali, gemeter. Nah itu latihan kita, anggap seperti itu. Kita dibully, dihina, direndahkan, pengen tahu ATM, buktikan, tunggu buktinya dulu. Ya oke lah, gemeter dikit nahannya gitu. Ya, terima dengan ikhlas. Namanya latihan, tetap kalau kita negur orang, lalu orang itu mana darah, kita memang agak nahan gitu. Kita harus terima, belajar, namanya latihan. Saya juga latihan kok. Gemeter nggak? Saya juga gemeter kok. Gemeter gitu. Tapi berusaha kan udah usaha. Dan saya satu percaya, kita diberikan hidayah taufik, dipermudah jalan hidup kita untuk sanggup melakukan perintahnya. Ini emang susah ini. Gimana Pak? Dibully, dihina, direndahkan, harus terima dengan ikhlas dan tidak boleh melawan supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Berikanlah kemudahan dalam kehidupan kami, berikan kami kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Supaya kami sanggup untuk melakukan dan menciptakan perdamaian kepada semua orang. Karena Engkau Raja Damai dan dimanapun seharusnya kami sebagai pengikut-Mu Tuhan menciptakan perdamaian. Dimanapun ada ATM, di situ ada damai, harusnya seperti itu Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Karena kebodohan kami memang sungguh tidak ada yang berakal budi di muka bumi ini Tuhan. Belum ada yang sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan didiklah kami Tuhan, berikan selalu rema terbaru supaya kami terus berlatih diri untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Kami bukan lagi di level orang-orang harus menilai kami berbuat dosa. Kami sudah jauh dan lama untuk menghindari yang namanya dosa.
Jangan berzina, jangan berbohong, jangan sombong. Kami sudah lama berlatih untuk melakukan segala perintah. Kini saatnya Tuhan, bantu kami Tuhan untuk memperoleh perkenanan-Mu. Kami tidak lagi berbicara tentang dosa, tapi bagaimana kami mencapai perkenanan-Mu di dalam sikap kami terhadap sesama manusia Tuhan. Memperoleh perkenanan-Mu sampai Engkau berkata, inilah anakku, ATM, kepadanya lah aku berkenan. Sampai di titik itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kami rema, Engkau yang memberikan kami hidayah atau taufik supaya kami sanggup untuk melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.